Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julfikar. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat CRUD atau input, edit, delete, sama update. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membuat dengan text editor Sublime di sini saya. Kemudian dengan menggunakan PHP, HTML, serta MySQL. Oke, yang akan kita pelajari pertama yaitu cara input terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat halaman baru atau file baru. Di sini kita klik file, kemudian save terlebih dahulu. Lalu kita akan simpan file itu di folder sampp htdoc. Di sini kita membuat folder baru. Namanya kita belajar CRUD. Nah, dalam folder ini kita akan simpan file index.php. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu file index.php. Sekarang kita akan membuat tampilan form inputnya. Kita ketik HTML, kemudian di sini kita akan memberikan judul halamannya halaman input. Kemudian di sini kita akan membuat judul terlebih dahulu. Silahkan input data. Save. Kemudian kita akan buat form di sini. Lalu akan membuat input tipe teks. Misalkan kita akan input nama, terus misalkan telepon, sama alamat. Udah 3 aja dulu, karena ini hanya latihan. Terus di form ini kita tentukan actionnya dia kemana. Kita kosongin aja karena kita akan membuat proses di halaman ini sendiri. Kemudian tentukan metodenya menggunakan metode apa. Kita menggunakan metode post. Lalu kita lihat, sebelumnya kita buat tombol terlebih dahulu. Tombol sini name-nya simpan, value-nya simpan juga. Coba kita buka browser, apa yang terjadi? Kita panggil, nama foldernya apa tadi? Belajar CRUD. Nah, seperti ini halaman input data. Kemudian kita akan memberikan informasi di sini. Ini buat input apa, ini buat input apa. Di sini kita kasih placeholder. Misalkan ini nama lengkap. Kemudian yang keduanya kita akan menginputkan nomor HP. Berarti di sini informasinya adalah no telepon. Lalu yang terakhir kita inputkan alamat. Berarti di sini adalah alamat lengkap. Coba kita save, refresh, buka browser, apa yang terjadi? Tuh, muncul kan? Jadi user bisa tahu, oh ini buat input nama lengkap, ini buat input nomor telepon, ini buat alamat lengkap. Oke, kemudian kita akan buat database baru. Kita akan masuk ke database. Di sini kita bikin database baru, namanya adalah DB, misalkan DB CRUD. Terus dalam DB CRUD kita akan buat satu tabel di mana nama tabelnya adalah user. Bikin 4 kolom.
Yang pertama itu kita kasih ID user. Lalu yang kedua nama. Yang ketiga tadi apa? Telepon. Yang keempat alamat. Kita tentukan tipe datanya integer aja. Terus indeksnya kita tentukan primary, kemudian ininya A-nya centang agar nomor muncul secara berurutan secara otomatis. ID user oke, udah. Namanya kita setting jadi varchar 25 panjangnya. Telepon juga setting varchar 13 panjangnya. Alamat kita teks aja. Oke, lalu klik tombol save. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu tabel. Nama tabelnya tabel user, di mana ada 4 kolom. Kolom ID user, nama, telepon, sama alamat. Kemudian selanjutnya kita akan membuat proses input data ke database. Kita di sini menggunakan MySQL. Sebelumnya kita membuat file koneksi terlebih dahulu untuk mengkoneksikan file web kita dengan database. Kita buat file baru, kemudian kita save, kita kasih namanya koneksi.php. Nah, di sini kita akan membuat script koneksinya dengan menggunakan MySQL. Kita akan membuat variabel host terlebih dahulu. Misalkan kita akan tentukan hostnya kita apa. Di sini kita menggunakan localhost. Kemudian ada username dari host itu apa. Defaultnya itu root. Jadi bila teman-teman belum merubah username-nya bisa menggunakan root. Dan untuk password dari host sendiri itu kosong biasanya. Kosongin aja. Kemudian nama database-nya apa? Nama database tadi dbcrude. Nah, kemudian di sini kita akan membuat variabel baru namanya koneksi atau con. Nah, ini script untuk mengkoneksikan web kita dengan database, di mana terdapat 4 parameter. Parameter pertama adalah hostnya. Hostnya apa? Tadi kita udah membuat variabel host, tinggal masukin aja. Kemudian username-nya apa? Tadi kita udah membuat variabel username. Terus passwordnya apa? Nama database-nya apa? Nah, ini parameternya. Kemudian kita akan ngecek atau tes dia berhasil terubah apa enggak. Caranya kita menggunakan if. Jika variabel con itu bernilai true, tampilkan di web kata ship. Jika tidak terhubung, tampilkan kata Coba kita tes. Kita buka browser, terus kita panggil file koneksi. Apa yang akan muncul? Sip, berarti koneksi kita terhubung. Oke. Kemudian kita akan membuat proses di sini. Proses input data seperti biasa menggunakan PHP. Di sini kita kasih if iset variable $post name simpan. Nih, if iset jika tombol simpan diklik, maka proses apa yang akan terjadi? Nih, name ini simpan ini dari sini. Jadi harus sama. Jadi ketika tombol diklik mulai proses di sini. Oke, kita akan lakukan proses insert data. Kita akan membuat variabel baru namanya insert. Nama variabel ini bebas terserah teman-teman. Berhubung kita akan melakukan proses masukkan data, jadi ya insert aja lah, biar sedikit nyambung. Kemudian di sini kita akan membuat script MySQL untuk insert data. Variabel koneksi kita sertakan di sini. Kemudian insert
into. Nama tabelnya apa? User. Kemudian nilai yang akan dimasukkan apa aja? Values-nya. Oke, jadi ini variable koneksi ini yang di file koneksi kita panggil. Sebelumnya kita include dulu. Include nama file koneksinya di sini. Nah, udah di include. Terus ini insert into, masukkan ke dalam tabel user di mana nilainya adalah sebagai berikut. Kita tentukan nilainya nih. Kita ambil dari yang diinputkan oleh user pada form di atas. Di atas ada form apa aja tuh? Ada nama. Berarti kita berhubung kita menggunakan post, ya kita post juga di sininya. Oke. Kemudian ada telepon. Ini ke bawahin aja. Ada alamat. Nah, berhubung tadi di tabelnya ada 4 kolom, di sini kita harus 4. 1 2 3. Ini kan baru 3. Coba tabelnya. Ini ada 4, berarti yang belum ID user. Berhubung ID usernya sudah kita tentukan, sudah kita setting sebagai auto increment, kita di sini kasih 0 aja, kosongin di awal kolom 0. Jadi ini buat ngisi si ID usernya, secara otomatis dia akan muncul angka secara berurutan. Kemudian di sini nama buat ngisi kolom atau field nama. Ini telepon buat ngisi field telepon. Ini alamat buat ngisi field alamat. Jadi harus berurut, harus sama dengan urutan kolom-kolom atau field yang ada pada tabel. Lalu kita di sini tutup pakai titik koma. Kemudian kita, agar kita mengetahui insert ini berhasil apa enggak, kita tanya pakai if lagi. Jika insert ini bernilai true, tampilkan oke. Kemudian jika false atau gagal, kita ketik lagi. Oke, coba kita ke browser, kita cek input. Ini kita balikan lagi ke index.php. Nah, ini ada error nih. Belum udah error kan? Di mana nih? File index nomor line 21. Line 21. Oh, ini kurang titik koma. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke indeks, kita refresh. Apa yang terjadi? Wah, ini shift muncul nih. Dari mana shift muncul? Dari yang koneksi tadi. Oke, kita akan hilangkan shiftnya. Di sini kita ubah aja. Di sini kita menggunakan tanda seru. Tanda seru terus seperti ini. Nah, berarti jika variable connect atau con bernilai false, langsung muncul bernilai true, hilang. Ya udah gitu. Kemudian kita refresh lagi sini, set, tuh hilang kan. Oke, kita akan coba insert data. Data pertama kita akan input, misalkan namanya Iwan Setiawan. Nomor teleponnya misalkan 085 228 675 455 maksudnya. Alamatnya Majalengka misalkan. Kemudian kita klik simpan. Apa yang terjadi? Tuh, undefined index alamat. Alamat tidak terdefinisi. Kenapa? Kita coba cek bareng-bareng. Nomor line 18 kita cek. Nah, di sini nih $post alamat
tidak sama dengan name yang di sini. Harus disamain. Ini A-nya gede, ini A-nya kecil. Itu kenapa bisa terjadi? Coba kita ubah jadi kecil juga. Tapi kita sebelumnya lihat dulu ini sudah berhasil masuk apa enggak. Soal di sini udah oke. Coba kita lihat. Set, refresh. Tuh, sudah berhasil masuk. Hanya alamatnya tidak masuk karena kenapa? Tadi tidak terdefinisi. Jadi hanya nama sama telepon sama ID aja yang masuk. Ini ID muncul kan otomatis angka satu. Nah, ntar ketika yang kedua nginput lagi, dia otomatis dua. Seperti itu. Oke, yang pertama alamat gagal masuk, gak apa-apa dah. Selanjutnya kita akan refresh lagi. Kita coba. Misalkan nama yang kedua siapa? Adi. Nomor teleponnya 089 777 666 123. Alamatnya mana? Misalkan Raja Galuh. Kita coba klik tombol simpan, apa yang terjadi? Tuh, oke. Oke, ini tandanya apa? Tandanya berhasil. Kita coba buka browser atau buka localhost atau buka database. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini. ID usernya 2, otomatis kan. Terus namanya Adi, nomor telepon oke ini, alamat Jagalo. Tuh, berhasil masuk kan? Berarti tadi eh, hanya salah di name-nya aja. Nah, kemudian ini kan nomor telepon ini bisa angka, bisa huruf. Coba kalau misalkan kita masukkan huruf, bisa apa enggak? Oke, kita akan coba. Namanya siapa tadi? Misalkan Dila. Misalkan ini nomor teleponnya campuran lah, angka dan huruf. Alamatnya misalkan Lewi Munding. Save. Nah, berhasil juga kesimpan. Coba kita buka browser. Buka localhost. Tuh, ini nomor telepon ada hurufnya juga. Nah, ini ya harusnya nggak boleh masuk nih. Kalau nomor telepon jangan ada hurufnya, misalkan kayak gitu. Kita maunya telepon tuh angka semua. Oke, kita akan berikan validasi di sini atau pengecekan di prosesnya di sini. Kita akan tanya dia di nomor telepon aja, kita tanya nomor telepon misalkan. Jika dia bukan nomor, dia itu siapa? Nih variabel telepon. Kita di sini tanya. Jika dia bukan nomor lah hitungannya. Kita akan tampilkan dia nomor harus angka. Nah, seperti ini. Oke, jika itu apa namanya cocok atau benar-benar angka, kita akan lanjut ke proses input. Oke, coba kita cek. Nah, ini jangan alamat nih, ini telepon aturan. Soalnya telepon yang kita fokuskan. Telepon, kita coba buka browser, kita refresh. Kita coba masukkan misalkan namanya Wiwin. Terus nomor teleponnya kita masukkan angka dan huruf. Misalkan alamatnya Majalengka juga. Terus kita coba klik tombol save atau simpan, apa yang terjadi? Tuh, no telepon harus angka. Nah, seperti itu teman-teman, contoh sederhananya cara input data. Oke, coba kita masukkan yang benarnya, misalkan Wiwin. Nomor teleponnya 087 654 321. Kurang 3 ya. Nah, segini aja deh. Kemudian Majalengka juga. Lalu kita tekan tombol simpan, apa yang terjadi? Tuh, oke kan? Coba kita masuk ke database, refresh. Nah, masuk nih angka semua. Wiwin 087 alamat Majalengka. Nah, itu teman-teman contoh sederhana dari proses input data dengan menggunakan
MySQL, PHP MySQL. Oke, kita sekian dulu input datanya. Nanti dilanjut lagi di video tutorial selanjutnya mengenai update. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.